Saya akan menanggapi salah satu video dari Pak Deking Gadas yang judulnya Ketika Tuhan Tidak Bisa Menjadi Manusia. Video pembahasan kali ini tidak bermaksud untuk melecehkan, tapi sebelum menyimak video ini, patutlah melunakkan hati dulu, kesampingkan ego, dan berilah pandangan yang bijak. Nah, bagaimana videonya? Mari kita lihat. Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Yesus adalah Allah sejati dan manusia sejati. Itu adalah salah satu premis teologis yang paling fundamental di dalam iman Kristen. Dan barang siapa yang menolak kebenaran dari premis itu, bisa dipastikan dia bukan seorang Kristen. Merupakan sebuah skandalon, batu sandungan terbesar di nalar seorang Muslim. Nalar seorang Muslim memang tidak bisa dan tidak mampu mencerna kebenaran dari premis teologis itu. Mengapa Muslim selalu muncul dengan klaim-klaim omong kosong, absurd, dan bersifat hayalan yang mereka asosiasikan dengan premis teologis yang sangat fundamental itu? Misalnya Anda sering mendengar jualan sejarah bohong-bohongan dari Irena Handono, Yesus baru diangkat menjadi Tuhan tahun 325 Masehi. Atau Anda juga pernah mendengar ocehan tak berotak dari Saniho Munir, Tuhan kok butuh timba. Atau Anda juga pernah mendengar argumen level preschool dari Ustadz Adi Hidayat, semua makhluk yang dilahirkan bukan Tuhan, Isa dilahirkan maka Isa bukan Tuhan. Atau Anda pernah membaca komentar-komentar level gembel dari Muslims di kolom-kolom komentar. Tuhan berkolor, Tuhan kok lahir lewat vagina, menyembah sesama manusia, dan seterusnya. Mengapa mereka muncul dengan klaim-klaim omong kosong semacam itu? Saya percaya mayoritas di antara mereka sadar itu omong kosong. Itulah tadi sekilas video dari Pak Deki ya, yang menurut saya terlalu kebanyakan retorika dan basa-basi, tapi tidak apa-apa. Ya kasihan aja sama Kristen awam yang gak ngerti omongannya. Soal klaim-klaim Muslim, Tuhan berkolor, Tuhan dilahirkan, Kristen menyembah manusia dan lain-lain, kenapa Anda mengatakan ini omong kosong dan merasa tersinggung? Tetapi saya kurang sepakat jika dikatakan berkolor. Ini saya kira kurang tepat karena saat ditelusuri dengan seksama dengan tata bahasa yang ada pada ayat Alkitab, ternyata saat penyaliban pakaian dan dalaman Yesus dipreteli. Coba cermati ayat berikut. Ini ada di Yohanes 19 ayat 23 yang berbunyi, sesudah prajurit-prajurit itu menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya lalu membaginya menjadi 4 bagian untuk tiap-tiap prajurit 1 bagian dan jubahnya juga mereka ambil. Jubah itu tidak berjahit, dari atas ke bawah hanya 1 tenunan saja. Nah, perhatikan kata yang kapital pada ayat tersebut. Kata pakaian dalam bahasa Yunani disebut himetion yang dapat diartikan sebagai pakaian a garment, sedangkan jubah dalam bahasa Yunani disebut kiton atau yang biasa kita sebut kitonah, merupakan pakaian dalam atau undergarment yang pada umumnya dipakai bagian bawah. Jadi jangan dibayangkan seperti jubahnya Superman. Silahkan cek di sumber-sumber kekristenan. Nah, jadi jika dalam ayat tersebut para prajurit mengambil dan membagi-bagikan pakaian dan undergarment Yesus, terus Yesus memakai apa saat disalib? Silahkan dijawab sendiri. Oke, back to topic. Fakta yang ada memang benar. Yesus dilahirkan, Kristen memang menyembah manusia dan lain-lain. Jadi semua memang berdasar pada fakta yang nampak jelas, sedangkan omong kosong adalah sesuatu yang tanpa dasar. Pak Deki mengatakan bahwa Kristen tidak pernah menyembah sesama manusia. Wait, Yesus itu manusia atau bukan, Pak? Yesus dilahirkan atau tidak? Yesus makan atau tidak? Artinya begini, jika keilahian terus melekat pada sosok manusia yang bernama Yesus, tentu saja di saat Yesus melakukan apapun, serta apapun yang terjadi padanya, tentu tidak bisa menafikan bahwa keilahian itu masih melekat pada dirinya. Metode fidget spinner atau gasing akan diterapkan umat Kristen untuk menjawab pertanyaan sederhana. Yang pertama,
Apakah Yesus Tuhan? Yang kedua, apakah Tuhan itu Yesus? Yang ketiga, apakah Yesus disalib? Yang keempat, apakah Tuhan disalib? Sepanjang hari, jika ditanyakan keempat poin tersebut, maka kebanyakan umat Kristen menjawab poin 1 sampai 3 dengan jawaban iya. Dan 90% akan menjawab tidak untuk pertanyaan poin keempat, dan inilah yang disebut jawaban fidget spinner alias gasing. Karena seperti alergi terhadap pernyataannya sendiri bahwa Yesus itu Tuhan. Tetapi yang 10% akan menjawab poin 4 dengan jawaban iya, Tuhan disalib. Di saat inilah semuanya jadi ambiar. Nah, sahabat uhuah dapat melakukan riset dan eksperimen sederhana ini untuk menguji kebenaran ambiarnya dogma. Disinilah tanda-tanda logika mulai mampet. Oke, lanjut lagi. Muslims, kekristenan tidak percaya bahwa manusia bisa jadi Tuhan. Tidak ada manusia yang bisa jadi Tuhan, dan tidak ada manusia yang boleh dipertuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, kekristenan tidak menyembah sesama manusia. Jadi Anda jangan berdusta mengenai iman Kristen. Selamatkan martabatmu dengan tidak memfitnah kekristenan dengan hal-hal absurd yang tidak pernah dipercayai oleh iman Kristen. Kecuali kalau agama Anda mengajarkan Anda untuk menjadi makhluk-makhluk yang tak bermartabat dan rajin berbohong, menyebarluaskan klaim-klaim omong kosong mengenai kekristenan. Jadi ingat itu di dalam nalarmu yang tak seberapa itu. Ingat itu. Nah, mengapa seorang Muslim tidak dapat percaya bahwa Yesus adalah Allah yang menjadi manusia? Jawabannya sederhana, karena Muslim tidak percaya bahwa Tuhan bisa menjadi manusia. Kalau Anda mengklaim Tuhan tidak bisa menjadi manusia, Anda harus sadar bahwa klaim itu sendiri merupakan kontradiksi terhadap salah satu dari 3 properti unik dan prerogatif yang menjadikan Tuhan sebagai Tuhan. Yang pertama, omnipresent, kemahahadirannya; omniscience, kemahatahuannya; dan omnipotent, kemahakuasaannya. Ketika Anda mengatakan Tuhan tidak bisa menjadi manusia, Anda tidak dapat melepaskan diri bahwa klaim itu bertabrakan secara logis dengan kemahakuasaan Tuhan. Dan kalau klaim Anda bahwa Tuhan tidak bisa menjadi manusia bertabrakan, berkontradiksi dengan kemahakuasaan Tuhan, maka itu berarti klaim itu merupakan penolakan terhadap kemahakuasaan Tuhan. Dan kalau klaim itu merupakan penolakan terhadap kemahakuasaan Tuhan, maka Anda bukan hanya menolak salah satu atribut unik dan prerogatif dari Tuhan, tapi Anda sekaligus menolak Tuhan sebagai Tuhan. Sebab Tuhan tidak dapat disebut sebagai Tuhan kalau Dia tidak maha kuasa. Jadi kalau Anda mengatakan Tuhan tidak bisa menjadi manusia, Anda harus mengaku bahwa Tuhan bukan Tuhan. Ketika mengatakan mengapa Islam tidak percaya bahwa Tuhan bisa menjadi manusia, karena Islam mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak setara dan tidak sama dengan ciptaannya. Ini yang menjadi pondasi dasar umat Islam. Dan ketika Tuhan tidak bisa menjadi manusia, apakah kemahakuasaan itu hilang? Apakah bertentangan atau kontradiksi dengan kemahakuasaannya? Nah, ada yang perlu kita lihat di sini. Dan kenapa Muslim sangat tidak menyetujui Yesus sebagai Tuhan? Coba kita lihat di Yohanes 5 ayat 37 yang berbunyi, Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku, kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Sama dengan halnya di Keluaran 33 ayat 20 yang berbunyi, lagi firman-Nya, engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Nah, jadi sangat jelas dalam ayat-ayat tersebut menunjukkan bahwa Tuhan tidak setara dengan ciptaannya. Maka ketika Pak Deki berbicara kontradiksi,
Ini jelas juga menimbulkan kontradiksi. Jika seperti itu, harusnya mencari alternatif lain, yakni dengan mengubah pertanyaannya. Perlukah Tuhan menjadi manusia? Pentingkah Tuhan menjadi manusia? Karena jika pertanyaan Anda, apakah Tuhan tidak bisa menjadi manusia, ini akan menjadi bumerang bagi Alkitab yang Anda yakini, karena akan sangat kontradiksi dengan pernyataan Tuhan sendiri. Jika model pertanyaan seperti itu tetap Anda pertahankan, saya tanya balik, apakah Tuhan bisa menciptakan Tuhan? Justru ketika Anda berkata Tuhan perlu menjadi manusia, ini akan mempensiunkan Tuhan Anda sendiri serta menggugurkan kemahakuasaannya, karena Dia perlu menjadi manusia untuk membuktikan kemahakuasaannya. Mengapa akal keimanan Anda tidak mengarahkan Anda bahwa dengan melihat bukti penciptaannya, maka berarti pencipta itu ada? Pernahkah Anda berpikir bahwa ketiadaan tidak akan pernah membuat sesuatu itu ada dan berujung pada Sang Maha Ada yang tidak bergantung dengan segala sesuatu? Di dalam perspektif Islam, Allah itu mempunyai sifat wujud yang berarti ada, yang menunjukkan keberadaannya dengan tidak perlu adanya jasad fisik atau kasar. Tetapi di dalam perspektif Kristen, kata wujud diharuskan dalam bentuk fisik. Tuhan harus mewujudkan atau mempresentasikan dirinya dalam bentuk jasad kasar, seperti kebanyakan kaum pagan yang mempresentasikan sesembahannya dalam berbagai bentuk fisik yang bisa dilihat, diraba, dan dicelupin. Perlu Pak Deki ketahui sebagai bahan pertimbangan bahwa Tuhan dalam menunjukkan kemahakuasaannya tidak perlu dengan mengkontradiksikan dengan sifat-sifat Tuhan itu sendiri, karena sifat itu telah mutlak melekat pada Tuhan. Contoh analogi sederhananya begini Pak, apakah orang itu harus marah dulu untuk menunjukkan bahwa dia mempunyai sifat marah? Apakah Tuhan harus menjadi manusia dulu untuk menunjukkan bahwa dia ada? Sekarang gini, apakah Kristen sepakat bahwa Tuhan itu memiliki sifat maha kuasa, maha besar, tidak serupa dengan ciptaannya? Sepakat tidak bahwa sifat-sifat Tuhan tersebut melekat sebagai salah satu standar sifat Tuhan itu sendiri? Kalau sepakat, berarti ketika Tuhan menjadi manusia, maka saya mengatakan bahwa Tuhan telah pensiun karena Tuhan meninggalkan sifat-sifatnya. Saat Tuhan menjadi manusia, dia akan terbatas ruang dan waktu. Saat Tuhan menjadi manusia, dia akan melakukan apa yang dilakukan kebanyakan orang, tetapi berbonus mukjizat yang bukan dari kehendaknya sendiri. Saat Tuhan menjadi manusia, dia tidak kuasa menyelamatkan diri dari rasa sakit, takut, bahkan menghindar dari kematian. Dan masih banyak lagi yang harus dikorbankan untuk menggulung sifat-sifat dan ciri khasnya sebagai Tuhan. Nah, kita perlu bertanya di sini, kenapa sih Tuhan menugaskan dan mengutus para nabi-nabi untuk menyampaikan firman-Nya? Karena Tuhan tidak ingin menyalahi atau mengkontradiksikan sifat-sifat yang Dia miliki. Bukan berarti Tuhan tidak maha kuasa. Justru kemahakuasaannya itu Dia mengutus para nabi-nabinya. Secara otomatis ini sama dengan pengakuan Yesus sendiri bahwa Dia adalah nabi yang diutus oleh Bapa untuk menyampaikan firman Bapa, dan begitupun dengan para utusan lainnya. Tuhan tidak perlu menjadi orang Eropa untuk menemui orang Eropa. Tidak perlu Tuhan menjadi suku Jawa untuk menuntun orang Jawa, apalagi menganggap Tuhan harus membelah diri seperti amuba untuk berada di tempat yang berbeda. Bukankah setiap jiwa sudah berada dalam genggamannya? Jadi sekali lagi kengototan Pak Deki agar Tuhan harus bisa menjadi manusia, sama halnya Pak Deki mempensiunkan Tuhan untuk tidak menjadi Tuhan lagi. Dan jika sudah pensiun, terus memaksa dituhankan lagi, apa bedanya Tuhan dengan saklar on-off sebuah lampu listrik? Serta memaksa Pak Deki mengais kata mantan Tuhan saat Yesus menjadi manusia dan mantan manusia saat saklar dipencet pada posisi on untuk mantan manusia tersebut. Tuhan tetaplah Tuhan selama-lamanya. Tidak perlu Tuhan mengkontradiksi apa yang sudah hakiki dan menjadi sifat dan ciri khasnya.
bukan pertanyaan bisa atau tidak bisa yang patut disematkan kepada Sang Khalik. Tetapi akan lebih bijaksana jika pertanyaan itu menjadi perlu atau tidak perlu, penting atau tidak penting, yang berpijak pada garis linear sifat-sifat Tuhan dan tidak menimbulkan kontradiksi dan logikal falasi abadi. Petiklah hikmah dari konten ini dengan bijak, walau konten ini bukan gitar ataupun bunga. Akhir kata, Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.